Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam perenungan kita pada hari ini. Dan saya akan membawakan renungan buat kita semua sesuai dengan nas amanat gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Tepatnya 2 Korintus pasal 13 ayat 5-10. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu ini Tuhan berikan bagi kami semua. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai dan berkatilah kami semua agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya kembali baca untuk kita semua ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak SD, SMP, SMO, atau perguruan tinggi, atau mahasiswa, ya, pasti pernah mengalami ujian. Dan ujian ini sangat penting sekali untuk menentukan keberadaan mereka selanjutnya. Apakah mereka berhasil atau tidak. Nah, sebenarnya perjalanan kehidupan kekristenan kita atau keimanan kita sama seperti halnya itu tadi. Seperti anak SD, SMP, SMO ataupun mahasiswa yang harus mengalami ujian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel untuk menempuh yang cukup jauh di padang gurun, kemudian mereka sampai kepada tanah perjanjian, itu juga mengalami pengujian yang sangat berat. Tidak banyak dari antara mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kebanyakan dari mereka pada saat mereka menempuh ujian itu, mereka mengomel, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka kecewa, mereka putus asa, dan banyak lain. Nah, maka oleh sebab itu, hanya seseorang yang tahan ujilah yang akhirnya mendapatkan janji-janji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
hari-hari menjelang kehidupan kita, atau di hari-hari terakhir ini, sebenarnya anak-anak Tuhan, kita sedang mengalami pengujian. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ujian bagi orang percaya sebenarnya bertujuan untuk membuktikan kualitas iman hidupnya. Kualitas imannya kepada Tuhan. Jika ada orang Kristen berkata bahwa dirinya tidak mungkin jatuh ke dalam pergumulan atau karena dia berada dalam tingkat level iman yang tinggi. Sesungguhnya semakin dia berada dalam tingkat iman yang tinggi tadi, semakin dia kecenderungan untuk jatuh. Karena pada saat itu bisa saja dia meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena kecenderungannya seperti itu. Karena itu berhati-hatilah ketika kita mengatakan bahwa diri kita beriman. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar kita memiliki kehidupan yang benar-benar teruji. Yang pertama itu adalah kita memiliki dasar yang kuat. Apakah dasar kehidupan kita? Apakah dasar kehidupan saudara? Nah, ini pertanyaannya buat kita sekalian. Ini sebenarnya berbicara tentang iman kita. Benarkah iman kita teguh, percaya kepada Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mengandalkan hidup kita kepada Tuhan? Akhir-akhir ini, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Banyak orang yang merasa dirinya kuat, merasa pintar. Banyak orang merasa ia berhasil sukses karena harta bendanya, kekuasaannya, popularitasnya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, hati-hatilah kita. Hati-hatilah kita dengan keberadaan kita. Dasar kita sesungguhnya teguh untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, milikilah tujuan hidup yang benar. Pertanyaan buat kita adalah, kita sebagai orang yang hadir ke dalam dunia ini, apakah kita sudah mempunyai tujuan yang benar? Apa tujuan saudara berada di tengah-tengah dunia ini? Apa tujuan saudara sebagai orang percaya? Tanyakanlah itu semua dalam hati kita. Ibu apa yang dikasih oleh Tuhan? Kalau tujuan hidup kita semata-mata adalah untuk memuliakan Tuhan, maka kita yakin dan percaya semua akan mendapatkan satu bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya selama kita berada di bumi ini, kita diberikan kesempatan untuk hidup, mengabdikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kesempatan yang ada pada kita pada saat ini, dengan leluasaan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan, kita memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan sebagai orang yang membawakan damai sejahtera
kehidupan di dalam Tuhan akan selalu membawakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini. Kami telah diteguhkan kembali melewati kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami. Supaya kami memuliakan Tuhan dengan apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini. Karena kesempatan itu telah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah tidak menjadi sia-sia. Kami dipanggil sebagai orang percaya. Kuduskan kami semua untuk menjadi anak-Mu dan boleh menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah apa yang telah kami sampaikan untuk kita semua, kiranya mendapatkan sukacita dan berkat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.